Jadi gue baru selesai baca buku ini, Bambu Biru dari Osamu Dazai. Dari yang gue rasain setelah membaca buku ini, gue ngerasain suatu hal yang agak berbeda ketika gue membaca cerpen-cerpen yang lain. Biasanya dari cerpen-cerpen yang gue baca, mereka tuh nulis cerpen terus di belakangnya diberi nasihat atau hikayat. Di buku ini berisi 4 cerpen yang ditulis. Dan emang dari keempat cerpen tersebut, itu nggak ada cerita yang wah banget, nggak ada cerita yang kayak menakjubkan. Ya cerita cerpen-cerpen pada umumnya lah. Nggak ada plot, nggak ada twist juga. Tapi makin dibaca, gue tuh baru ngeh satu hal. Dari awal, buku ini juga udah ngasih tahu bahwa ending dalam keempat cerpen tersebut itu bukan ending yang langsung tampak jelas. Tapi ending yang bikin gue tuh mikir, ini maksud dari cerpen ini apa sih? Dan emang itu kerasa banget di semua cerpen yang dia tulis di buku ini. Dan gue mencari tahu kenapa sih Osamu Dazai ini menulis cerpen seperti itu, seperti endingnya tuh nggak jelas. Ternyata setelah gue baca-baca, Osamu Dazai itu adalah seorang pemuda yang mempunyai hidup yang keras. Ya mungkin seperti Genzi di zaman sekarang. Dia tuh sering ngerasa asing sama orang lain, dia tuh sering ngerasa nggak nyambung sama orang lain. Dan beberapa kali Osamu Dazai ini punya struggle di dalam hidupnya. Seperti satu cerpen yang gue baca di sini, gue pengen nge-highlight. Cerpennya itu judulnya Samurai dan Putri Duyung. Di kisah ini, samurai itu mati karena tekadnya sendiri. Dan setelah dia mati, apa yang dia cari selama ini ternyata muncul. Dan di endingnya itu emang dibuat nggak seheboh mungkin. Cuman kayak ending yang pelan, cuman bikin gue tuh kepikiran terus. Ini tuh sebenarnya apa sih maksudnya? Buat yang punya struggle di dalam kehidupan, buku ini cocok sih. Kalian mungkin bisa merenung setelah baca buku ini. Jadi menurut gue, karya Osamu Dazai ini gelap tuh bukan karena cara penulisannya, tapi karena dia tuh nulis pengalaman yang sangat amat jujur.